Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Hilarius Satrio. Dan ya, di belakang gue adalah Lucid Air. Ini kita masih dari undangan Expel Indonesia, dan mereka ngajak kita buat jalan-jalan ngelihat sedan listrik yang satu ini. Jujur, gue lebih tertarik lihat ini daripada Tesla. Yuk lihat. Nah, pertama-tama speknya dulu ya. Jadi itu ada varian paling terjangkau, varian Pure, 480 tenaga kuda, 0 ke 100 3,8 detik, range 410 mil, mungkin sekitar 500 kilometeran, 550-an kalau nggak salah, dan AWD. Nah, ya kita mau videoin varian Touring, 620 tenaga kuda. Ini tenaganya udah kayak Lamborghini Huracan ya. 0 ke 100 3,4 detik, range-nya 425 mil, jadi sekitar mungkin hampir 600 km atau mungkin udah lebih dari 600 km dan AWD. Nah, ini yang kita videoin sekarang, dia varian Touring. Kalau secara ukuran dia kayak 5 Series atau Mercedes E-Class, tapi katanya spesial lebih gede. Kita lihat penampilan bagian depannya ya. Bener-bener bersih dan futuristik, nggak neko-neko, nggak ada tarikan garis yang aneh-aneh. LED-nya lebar dari kiri ke kanan, dan logo Lucidnya dia tuh backlit. Jadi ada lampu di sini dan dia nyala logo Lucidnya. Di bagian sini dia ada air intake yang fungsional ya, di bagian sini. Ini buat aerodinamika, jadi angin ngalir ke sini dan membentuk tirai udara di sekitar spakbornya. Nanti kita lihat. Sama di sini dia ada radar. Ini buat sistem Dream Drive atau apa namanya? Self drivingnya si Lucid. Tapi sebenarnya bukan self driving kayak autopilot ya. Mungkin ini masih level 2 kayak beberapa mobil di jalanan seperti itu. Nah, buat lampunya tadinya Lucid pengen bikin proyektor di dalam sini tuh motorized. Jadi dia bisa gerak dari dalam keluar gitu. Ini set seperti ini, kayak model-model lampu pop up zaman dulu, tapi akhirnya nggak jadi. Nah, di bagian sini dia juga ada tirai udara atau ventilasi udara yang datangnya tuh dari sekitar sini nih. Nah, di sini ada ventilasi masuk ke sini. Dan karena dia ini adalah mobil listrik, nggak ada nggak ada mesin, jadi ini buat bagasi depan. Kita buka aja. Nanti kita lihat ini dulu. Kita lihat peleknya. Nah, peleknya ini sebenarnya bagian ini bisa dicopot, ini dop. Jadi lihat ya, itu bisa dicopot. Jadi kita seolah-olah punya dua model pelek, mau yang biasa atau yang aerodinamis kayak gini. Banyak Michelin Pilot Sport, dan pilihan peleknya bisa sampai 19 sampai 21 inci. Nah, yang ini yang kita lihat ini yang 20 inci dan ada gambar beruang di sini. Gambar beruang ini mirip sama beruang yang di bendera negara bagian California. Atau nah, mobil ini dibuat atau lahir di sana, di California. Nah, tempat ngecasnya ada di sini. Gimana cara bukanya ya? Ya, dia ngebuka. Dan jujur aja, kurang halus. Tadi ada suara motornya kayak gitu. Ini colokan buat Amerika ya, colokan di Indonesia nggak kayak gini. Nah, kalau misalnya buat ngecas, kita langsung colokin aja ke sini. Dan kalau kita lihat ke bagian sisi sebelahnya, dia nggak ada. Jadi benar-benar ngecasnya cuma di bagian driver doang atau di sebelah kiri doang. Nah, kalau soal ngecas, dayanya tuh bisa sampai 250 kW untuk yang fast charging. Itu menurut klaim Lucid. Sekarang kita tutup aja. Caranya begitu. Suaranya masih agak kurang halus ya. Dia ada kamera 360 dan ini juga kamera buat autopilot. Nah, kalian lihat deh kacanya. Dia tuh dari sini sampai ke sini. Ya, ini kaca depannya. Tapi bagian sini dia tinted biar panas matahari itu nggak nusuk-nusuk banget lah. Nah, kalau pengen buka, ini udah kebuka aja, tinggal kita tarik aja. Dia tuas elektronik. Dan desain bagian dalamnya tuh bener-bener bagus. Banyak layar, tapi nggak terlalu minimalis. Jadi masih kerasa kayak ini tuh yang didesain buat interior mobil, bukan interior apartemen yang kosongan gitu. Kita lihat bahan kulitnya bagus, ini metalnya juga bagus. Terus ada kain di sini, fabric bagus banget. Dan masih ada tombol fisik buat buka tutup jendela. Ini bagus. Sama kalau tuas buat buka pintunya itu begini nih. Kelihatan nggak? Ini nih. Seperti itu buat buka tutup pintunya. Nah, ini buat setting joknya ada di bagian sini. Ini dia pakai jok bahan kulit ya, jahitan coklat. Tapi mungkin ini mobil udah didudukin banyak orang karena kalau kalian lihat joknya udah seperti ini. Dan setir Lucid itu palang 2. Kira-kira sama kayak Honda i atau beberapa mobil lainnya.
Dan lagi-lagi yang sangat gue syukuri adalah dia masih pakai tombol fisik di sini sama di sini. Ini buat cruise control, adaptif sama cancel. Ini buat kalau Lucid bilangnya dream drive ya. Di bagian ini nih. Nah, ini buat volume, skip track, previous track gitu-gitu sama voice command-nya. Nah, di bagian sini ini buat ini yang gambar kabel buat buka tutup charging portnya seperti itu. Nah, yang ini buat buka bagasi depannya. Kita buka. Sorry Rara, ternyata yang ini tuh buat buka bagasi belakang. Kalau buat buka bagasi depan itu kita harus ke layar tengah. Jadi di bagian opening kita buka yang bagian depan, ini buat charging port, ini buat tirai belakang, sama ini buat bagasi belakang tuh. Depan, belakang, charging port gitu-gitu. Sekarang kita lihat bagian depannya. Kita buka. Ya, jadi ini bagasi depannya. Mungkin kalian lihat di awal kok kayak cetek ya. Oh, tenang. Buka lagi dan ada ruangan yang lebih dalam lagi. Ini bisa muat orang kayaknya nih. Gede banget loh, asli. Dan kita bisa lihat ventilasi dari bagian depan tadi, ya. Nah, kalau buat nutupnya, kita ada tombol di sebelah sini, seingat gue ya. Nah, ini dia. Kita tutup dari sini. Nggak, coba kita tutup lagi, kita tahan. Oke. Ternyata harus agak ditahan, baru nutup. Kita masuk lagi. Dan gue baru notice juga ada kamera di pilar B. Ini kayaknya buat sejenis sentry mode ala Tesla ya. Oke, kita mulai masuk. Permisi. Ya. Wah. Akhirnya masuk ke dalam Lucid, men. Nah, kita balik lagi ke layar yang tadi. Ini kita lihat, ini buat defogger depan, belakang, sama apa namanya, salju ya. Tapi sayang layar ya, kenapa bukan tombol? Ya udahlah, buat lampu depan auto, lampu kecil, lampu gede, lampu kabut belakang, sama buat settingan wiper off atau auto, seperti itu ya. Nah, ini instrumennya bener-bener simple, cuma meteran cat 1 power, speedometer, sama Lucid Air, apa logo Air gitu-gitu ya. Di sini kita dapat Alcantara, ada speaker lagi, Twitter gitu ya. Terus gue suka detail di sini tuh dia floating. Jadi dia tuh nempelnya cuma di bagian sini doang si layarnya, di bagian situ doang. Di sini tuh dia floating. Keren. Ini juga apa namanya, dia pakai touchscreen ya. Ini mungkin dia sistem in-house ya, jadi bikinan sendiri. Dan kalau misalnya apa namanya, penasaran, kita bisa scroll ini ke layar di bagian bawahnya nih. Gua scroll sekarang biar kelihatan. Tuh. Jadi layar tuh benar-benar bekerja sama di bagian bawah sama di bagian atas. Kita scroll lagi, set, tuh. Set. Gitu. Jadi nggak bener-bener individual, jadi layar ini urusannya sendiri, layar ini urusan sendiri, nggak juga. Jadi bisa dipakai bersamaan, bukan bersama, maksudnya ada fungsi kerjasama di antara kedua layar ini. Satu hal yang mungkin gue nggak terlalu kepikiran akan dilakuin, tapi keren. Oke, kita lihat ke area setir. Ini buat sen sama wiper, buat ngedim juga. Sama ini buat transmisinya, model-model Mercy ya. Nah, mungkin di bagian tengah sini kita nggak bisa lihat terlalu banyak. Buat musik, home segala macam, maps. Oh ya, dia udah ngelihat beberapa charging station ya di sini. Bagus. Tapi kita lihat layar tengah ini, kayaknya layar tengah ini lebih banyak fungsinya. Tunggu dulu. AC dulu. Dia masih ada tombol buat AC, temperatur, kecepatan kipas, volume gitu-gitu ya. Volume gitu-gitu. Wah. Bahan kayunya nih, kayunya bagus. Ini juga bagus. Dan secara general ya, habis gue ngeliat, kualitas buatan mobil ini jauh lebih bagus daripada sebuah Tesla. Nah, kita lihat ke bagian atas, dia tuh, nih, kaca yang gue bilang tadi, dia bener-bener, tuh, itu atas kaca loh, dan ada ambient light di sini. Keren. Dan ini sun visornya, floating, dudukannya tuh floating. Mungkin belum magnetize atau magnet kayak Tesla, tapi, wow. Ini keren, ini mobil listrik yang keren. Sayang mereka belum ada setir kanannya ya buat di Indonesia, tapi ya udahlah, namanya juga perusahaan startup gitu ya. Kita lihat lagi ke layar tengah. Dia bisa buat radio, Bluetooth, Sirius XM, ini satelit radio, Spotify. Tidal gue nggak ngerti ini apa, tune-in juga nggak ngerti apa. Jadi ya udahlah, kita lihat menu mobil. Nah, ini buat opening tadi yang buat bagasi depan, bagasi apa? Tempat ngecas. Pintu kita bisa lihat karena pintunya lagi dibuka ya, gue tutup. Nah, dia udah nutup.
sama buat buka bagasi belakang sama tirainya. Ada juga child lock sama window lock di sini. Central door lock juga di sini. Nah, buat joknya, meskipun tadi kita udah lihat ada apa namanya buat settingan jok di joknya, ini ada yang lebih lengkap lagi buat tinggi, recline segala macam. Tapi gue belum lihat ada massage ya. Ini buat driver sama passenger. Mungkin harusnya ada buat sedan seperti ini, tapi ya udahlah. Nah, ini buat ambient lightnya. Jadi dia ada 6 tema: Escape, Space, Solitude, Serene, Wonder, sama Inspire. Jadi kita bisa atur kayak gini. Kalau begini makin terang, kalau begini lebih redup. Nah, charging. Sekarang di baterai yang sekarang ini kayaknya 80%an ya. Dia bisa 302 mil. Itu mungkin sekitar 450 km kalau nggak salah. Dan ini ada start preconditioning. Jadi kalau misalnya mobil listrik itu pengen fast charging, baterainya itu harus disiapin dulu biar chargingnya itu optimal. Seperti itu. Ada buat buka tutupan ngecasnya, ada juga buat ngeset limit chargingnya, dan buat jadwalin chargingnya. Seperti itu ya. Kita lihat buat menu AC-nya. Jadi meskipun masih ada tombol fisik, beberapa menu yang lebih detail ada di sini. Nah, dia udah ada kayak pendingin jok. Kalau merah berarti jok berpenghangat gitu ya. Seperti itu. Di bagian jok belakang kiri, tengah, sama kanan. Ini buat macam-macam menunya lagi. Tapi kalau buat beberapa tombol fisik kayak gitu, itu ada di situ. Settingan lain, profil, jadi ada profil pengendara gitu-gitu, audio, connectivity. Oh ya, dia juga ada aplikasi buat HP ya. Display, Dream Drive. Nah, tadi yang gue bilang. Oke, lumayan lengkap. Gue udah expect ini dari apa namanya mobil seperti Lucid. Dan kita lihat buat parkingnya, surround view. Bagus banget, gila, crisp banget. Tapi mungkin karena ini cahayanya kurang, agak kelihatan sedikit noise ya. Tapi gila, ini tajam banget nih. Kita bisa set tuh, bener-bener fluid. Lancar banget loh, tuh kan. Bener-bener. Dan bahkan nih ya, kalau kita mau, kita bisa zoom in, kelihatan bagian dalamnya dong. Damn. Gila, ini mobil overkill sih. Coba lihat lagi dong. Bisa lihat interiornya juga. Keren banget anjir. Gila. Dan ada auto park juga ya, pastinya untuk mobil seperti ini. Untuk surround view-nya sih beneran gila sih. Gak nyangka. Nah, kita lihat glove box-nya. Ini bukanya gimana ya? Mungkin harus pakai apa namanya? Tombol di layar. Masa iya sih? Gak praktis amat. Oke, buat glove box tar aja lah. Nah, kita balik ke bagian drive. Dia ada 3 mode berkendara. Smooth, kayak ini kayak Eco. Swift itu normalnya. Sprint itu kayak mode sport, seperti itu ya. Nah, kalau kita pengen ngatur setirnya itu juga dari sini. Dari tilt sama teleskopik dari layar gitu ya. Seperti itu. Kelihatan kan kalau misalnya kita beginiin. Dia bergerak kayak Tesla sih, tapi ya udahlah. Ada juga buat ngatur spionnya. Bentar. Nih, spionnya. Spion kiri sama kanan diatur dari sini. Kenapa nggak tombol aja sih? Tapi ya udahlah. Nah, buat buka glove boxnya ternyata di sini. Aduh, harusnya tuas biasa aja loh. Ya wes lah. Kamera depan, kamera belakang seperti itu ya. Dan kalau misalnya pengen, ini kita bisa lipat layarnya. Jadi gini nih. Set. Ayo. Dan ada kantong tambahan di bagian sini. Ini bisa buat nyimpen tas kecil loh, lumayan. Cara nutupnya gimana lagi? Di sini nih. Keren loh, asli. Ada cup holder, ada tempat buat wireless charging segala macam. Kita bisa tutup. Asli ini bagus. Gue nggak nyangka ini dari sebuah startup loh. Ini juga tempat buat nyimpan yang kecil-kecil. Ini juga center console boxnya nggak gede-gede amat. Tapi lumayan. Soalnya bagian ininya udah udah lumayan gede kan, lumayan praktis. Dan ini mobil bagus. Andai ada versi setir kanannya. Kita ke belakang yuk. Dan ternyata dia pintunya udah soft closing nih. Jadi kalau kendor,
dia bisa nutup sendiri. Nah, kalau kalian notice, ini dia bagian belakangnya pakai warna yang lebih cerah daripada bagian depannya. Lagi-lagi kalau Lucid bilang, bagian depan sengaja pakai warna lebih gelap, itu karena itu area fokus untuk driver sama co-driver, seperti itu. Yang belakang lebih cozy, lebih relaxing buat passenger, biar bisa menikmati pengalamannya. Kita masuk. Oke, dan lihat dia ada blind belakang. Dan mungkin kita nyalain lampu aja kali ya. Oke, kita udah nyalain lampu. Kalian bisa lihat. Gila ini, sekali lagi, ini mobil seukuran 5 Series sama E-Class. Tapi legroomnya ngalahin. Luas banget. Luas banget. Tinggi gue 178 dan buat ruang kepala sebenarnya lumayan aman kok. Ntar kita flip kameranya. Oke, buat ruang kepala nih. Tinggi gue 178 dan ini masih bagus loh. Jadi masih ada clearance yang lumayan dari atap kaca ke kepala gue. Lagi-lagi ini mobil seukuran 5 Series dan E-Class tapi bisa ngasih ruangan kayak 7 Series atau X-Class. Tapi emang beberapa gimmick kayak monitor gitu-gitu nggak banyak ada di sini. Oke, kita lanjut bagian belakangnya. Ini ada ventilasi AC di sini ya. Jadi AC nggak cuma di bagian depan doang dan dia udah 4-zone climate control. Di sini ada layar buat macam-macam kontrol. Jadi buat sunshade nih kita tekan kayak gitu. Kalau misalnya kedengaran di kamera, dia tuh masih ada bunyi-bunyi dikit. Jadi mungkin masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi di build quality mobil ini. Oke lah, nih coba denger ya. Semoga kedengeran. Ya, buat beberapa hal mungkin masih perlu diperhalus, tapi secara umum ini udah lebih bagus daripada Tesla. Nah, ini ada gambar beruang lagi buat mengingatkan sama kelahirannya di California. Ini buat penghangat jok, nih seperti itu. Kiri kanan. Sama kalau misalnya kita geser menunya, oh ini nggak bisa digeser ya, harusnya bisa sih. Kita buka bagian sini deh. Dia ada kantong buat ngecas. Dan tergantung baterai apa yang kalian pilih, lantainya itu bakal beda ketinggiannya. Ini jadi karena baterai yang medium ya, lantainya lebih rendah lagi. Kalau misalnya pilih yang kayak apa namanya, Lucid Air Sapphire yang 1234 tenaga kuda atau yang Dream Edition gitu-gitu, baterainya bakal lebih gede, jadi lantainya bakal sedikit lebih tinggi, seperti itu. Ya, jadi kita lihat di bagian belakang sini, bahan-bahannya lagi-lagi bagus. Ini bahan empuknya bagus, kulitnya bagus gitu ya. Dan buat buka pintu kayak gitu tuh, tinggal didorong ke belakang. Power window, blind sama blind kiri kanan belakang gitu ya. Dan lagi-lagi atap kaca di belakang. Gak bisa dibuka tapi ngasih kesan airy atau lega. Nah, di bagian sini ini tuh mikrofon buat voice command-nya. Dan sekali lagi memang nggak banyak gimmick-gimmick buat di sini, buat penumpang belakang. Kita coba turunin ini. Coba ya. Gimana sih caranya? Nah, ada cup holder sama ada kantong. Jadi apa namanya? Kalau dibanding sama Tesla Model S, ini masih lebih mewah. Jadi nama model di sini, jadi ini nama mobilnya Air, terus ini variannya Touring, seperti itu ya. Kita mau buka bagasi belakangnya, jadi bagasi belakangnya tuh dia kayak BMW iX, jadi lampu belakangnya ikutan kebuka. Kita lihat dulu, ini lampu LED-nya bagus ya, kayak ada depth gitu. Terus logo Lucid di bagian sini, lihat kan lampunya bagus, kayak depth 1, 2, 3, 4, 5, 6, kayak ada banyak lampu LED. Ada sensor parkir, kayak gitu mah gue udah gak usah bahas, biasa nih. Air Touring. Coba kita buka. Tuh. Nah, jadi buat regulasi keselamatan, kalau lampu belakangnya itu ada di panel bodi yang bisa bergerak, kalau kebuka harus ada satu set lampu tambahan di sini. Jadi ini buat lampu remnya atau penandanya. Jadi kalau misalnya kita nyalain lampu belakang, ini ikut nyala, lampu sen nyala, ini juga ikut nyala. Bagasinya tuh gede banget nih. Lihat penampakan kalau misalnya bagian belakangnya kebuka. Kayak gini. Jadi kalau dilihat-lihat ini sebuah sedan yang sangat praktis. Beneran, bagasi segede gini, muat 4 orang, ada bagasi depan ya. Gila gak sih? Sama ini adalah tempat buat kabel chargernya. Tuh. Tuh kabel chargernya ya. Dan bener-bener fit di bagian sininya. Keren. Kita tutup tombolnya di sini.
Dan seperti yang kita bilang tadi, ini varian touring 620 tenaga kuda, 0 ke 100 3,4 detik, range 425 mil, kilometer sekitar 500 atau 600 km ya. Dan dia AWD. Asli, gue menunggu mobil ini ada versi setir karenanya karena ini mobil yang sangat menarik, mobil listrik yang konsepnya tuh bener-bener matang. Packaging bagus, build quality bagus, tapi beberapa kayak motor-motor buat tutupan chargernya sama shade-nya itu masih harus diperbaikin karena masih agak berisik gitu ya. Tapi kalau misalnya dari bentuk, wah ini sih, ini keren parah. Ini jujur salah satu mobil listrik yang gua suka saat ini. Makanya pas ada perjalanan ke Amerika, gue berharap gue bisa lihat Lucid dan kesampaian. Andai dia ada versi setir kanan, jadi kita bisa lihat ini di Indonesia. Oke, semuanya itu aja kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe. Dan jangan lupa terima kasih kepada XPEL Indonesia.